Saon bermimpi tentang masa lalunya ketika dia tenggelam. Saat itu ada seorang laki-laki yang menenggelamkannya. Nampaknya ini berhubungan dengan masa lalu Saon yang membuatnya sangat trauma. Tiba-tiba Saon terbangun dan mendapati dirinya tertidur di atas lantai. Saat dia menoleh, ternyata Haeju tertidur di lengannya. Tentu saja Saon sangat kaget melihat hal tersebut. Keduanya pun terbangun dan buru-buru untuk memisahkan diri. Saat di kamar mandi, Saon mulai penasaran apa sebenarnya yang terjadi tadi malam. Haeju kemudian memberikan obat untuk penghilang rasa mabuk. Nah, keduanya akhirnya makan bersama. Karena masih penasaran, Saon bertanya kepada Haeju apa sebenarnya yang terjadi, kenapa dia bisa tertidur di lantai. Dengan malu, Haeju menantang Saon apakah dia harus mengatakan yang sejujurnya. Mendengar hal itu, Saon tentu saja semakin kesal. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ternyata Pak Doje yang menelponnya. Karena handphone Saon mati semalaman, dia pun belum membaca pesan yang dikirim oleh Doje. Saon pun diminta untuk mengecek pesannya karena Doje sudah mengirimkan hasil akurat dari penelpon asing tersebut. Kini Saon tahu bahwa penelpon asing itu adalah Haeju. Dia pun kembali menganalisis ancaman yang telah dilontarkan oleh Haeju beberapa waktu lalu melalui telepon asing itu. Saon sangat kesal karena ternyata dia sangat bodoh. Haeju sudah menunjukkan beberapa petunjuk. Saat itu dia juga sudah melihat Haeju menelpon seseorang. Beberapa clue yang diberikan oleh Haeju ternyata nampak jelas. Saon masih belum bisa berpikir kenapa dia tidak menyadarinya. Kemudian Saon membayangkan Haeju berada di depannya dan juga mengejeknya karena telah tertipu. Di saat bersamaan, Haeju ternyata akan masuk ke dalam ruangan Saon, tetapi karena Saon masih terlihat sangat kesal, akhirnya dia pun mengabaikan Haeju. Sebenarnya mereka akan berlatih untuk menggunakan bahasa isyarat. Saon ingin meminta Haeju bagaimanakah cara berkata bohong, marah, benci, dan juga salah paham. Saat Haeju mengajarinya, Saon pun mempraktekannya. Tetapi karena kesal, akhirnya Saon memilih untuk pergi. Kemudian dia melihat kembali lembaran kertas untuk belajar bahasa isyarat yang diberikan oleh Haeju. Baek Uyong mendapat informasi bahwa Hong Ina telah kembali. Sementara itu istrinya sedang melihat kembali foto kenangan anak mereka. Hari itu tepat 20 tahun lalu Kim Yong-hui kehilangan anak kandungnya. Saat Baek Uyong memberitahu tentang Hong Ina, Kim Yong-hui tidak peduli. Baek Uyong kesal karena Kim Yong-hui masih mengingat anak kandungnya. 20 tahun lalu Kim Yong-hui sangat kaget ketika mendapati ikan-ikannya mati. Ternyata semua itu adalah perbuatan anaknya, di mana dia adalah seorang psikopat. Dia pun terpaksa mengurung dan juga mengunci anaknya di dalam kamar. Haeju akhirnya bertemu dengan Hong Ina. Masa lalu mereka pun nampaknya sangat sulit untuk dilupakan. Hong Ina bercita-cita menjadi seorang pianis. Namun akibat kecelakaan yang dia alami, Hong Ina menjadi tunarungu dan juga mengubur impiannya. Setelah menghilang selama 3 tahun, ternyata Hong Ina melakukan operasi pada telinganya. Dan kini dia bisa mendengar kembali. Hong Ina juga meminta Haeju untuk berbicara lagi. Dia tahu bahwa Haeju selama ini berpura-pura bisu karena merasa bersalah dengannya. Tetapi Haeju justru merasa marah dan juga kesal kepada Hong Ina karena dia tidak berhak untuk mengaturnya. Ina pun berusaha untuk menahan Haeju, tetapi Haeju sudah terlanjur marah. Hong Ina nampak sangat bersalah dengan apa yang terjadi kepada Haeju. Dia pun kemudian mengirim pesan dan mengatakan apakah Haeju benar-benar mengenal Saon. Di lain sisi, Saon ternyata diam-diam masuk ke kamar Haeju. Dia mencari sesuatu yang Haeju gunakan untuk menipunya. Saon teringat bahwa Haeju meletakkan handphonenya di dalam tas putih, tetapi ternyata di dalam tas itu kosong. Ketika Haeju pulang ke rumah, dia terlihat sangat kaget karena melihat kamarnya menyala. Nah, Haeju buru-buru menghentikan Saon yang sedang mencari sesuatu. Namun Saon beralasan bahwa dia sedang mencari handphonenya.
Ketika Saon akan keluar, ternyata dia menemukan stocking hitam yang digunakan Haeju. Haeju buru-buru untuk mengambilnya, tetapi ternyata mereka terjatuh bersama di atas ranjang. Hal itu tentu saja membuat keduanya sangat canggung. Kemudian Saon langsung melepaskan Haeju dan mereka pun langsung berpisah. Haeju lega karena handphonenya masih ada. Di sisi lain, Saon merasakan jantungnya sangat berdebar-debar. Tiba-tiba nomor asing masuk. Saon ingin percakapan mereka dijawab dengan jujur. Haeju bertanya apakah dia dijadikan sandera atas kesepakatan pernikahan dia dengan Hong In-na. Nah, Saon membenarkan semua itu. Haeju pun merasa kesal, tetapi Saon punya alasan lain kenapa dia ingin menikahi Haeju. Dahulu Saon sering mengalami mimpi buruk, hingga akhirnya dia melihat Haeju dari kejauhan sedang menggunakan bahasa isyarat. Dia pun mencoba apa yang sedang dilakukan oleh Haeju. Tujuan dia menikahi Haeju sebenarnya ingin melepaskan Haeju dari rumah ketua Hong yang mungkin menjadi penjara bagi Haeju. Saon bertanya apakah Haeju masih ingin menceraikannya. Nah, Haeju belum bisa memutuskan hal tersebut. Saon berpikir menikah dengannya akan menjadi penjara kedua bagi Haeju. Karena dari awal Haeju tidak menginginkan pernikahan ini. Saon berusaha untuk mengubah semuanya dan memberikan semua yang Haeju butuhkan. Keesokan harinya akhirnya tim jubir akan melakukan tamasya. Saon diam-diam memberikan truk makanan kepada para karyawan. Tentu saja semuanya sangat bingung karena ini adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh Saon. Tiba-tiba Saon muncul dan mengatakan bahwa bekal makan siang sudah siap, mereka pun harus segera berangkat. Nah, saat masuk ke dalam bis, ternyata Won Bin duduk di sebelah Haeju. Melihat hal itu, Saon sangat kesal, tetapi Won Bin menyuruhnya untuk duduk di depannya. Saon mengaku bahwa dia mengalami mabuk darat. Akhirnya, Won Bin pun berpindah ke kursi belakang. Kemudian, Saon langsung melempar kopi yang diberikan Won Bin dan menggantinya dengan jus yang dia berikan. Menurut Saon, meminum kopi sebelum sarapan adalah hal yang tidak baik. Di lain sisi, Yuri dan juga Ji Sang-woo mengunjungi panti asuhan. Ternyata itu adalah panti asuhan tempat Ji Sang-woo dulu tinggal. Salah satu anak memperlihatkan foto-foto masa lalu Ji Sang-woo. Nah, tiba-tiba Ji Sang-woo datang dan melihat kembali foto dia 20 tahun lalu. Ada beberapa anak yang hilang dari foto tersebut. Menurut suster di panti asuhan tersebut, bukan 3 anak melainkan 4 anak yang hilang. Salah satu dari mereka adalah anak kembar. Nah, anak itu ternyata adalah kakak beradik. Sementara itu, si penculik menerima pesan dari master yang mengatakan bahwa rencana mereka telah diubah dan akan melakukannya hari ini. Dia terlihat senang karena nampaknya sesuatu yang besar akan terjadi. Nah, dalam perjalanan ternyata Haeju tertidur di pundak Saon. Agar Haeju merasa lebih nyaman, Saon berusaha menutup jendela, tetapi tangannya tidak bisa menggapai jendela tersebut. Hingga akhirnya dia pun menutup Haeju menggunakan tangannya. Nah, setelah sampai di tempat tamasya, ternyata akan diadakan lomba. Saon cemburu saat Won Bin ingin bersama satu tim dengan Haeju. Dia pun buru-buru mengajukan diri untuk menjadi satu tim dengan Haeju. Di permainan pertama, ternyata Saon gagal. Dia berusaha untuk meyakinkan Haeju, tetapi ternyata Haeju lebih jago dalam melakukan permainan lompat tinggi. Saon pun akhirnya mengikuti permainan Haeju. Game selanjutnya adalah lari berpasangan. Ternyata Haeju dan juga Saon memenangkan game tersebut. Dia memeluk Haeju yang membuat semua staf akhirnya kebingungan. Saon kemudian meminta hadiah yang dia inginkan, yaitu foto bersama Haeju. Nah, kemudian Pak Kang menjadi fotografer mereka berdua. Akhirnya keinginan Saon bisa terkabul karena dia bisa memiliki foto bersama Haeju. Tak lupa Saon juga berfoto dengan menunjukkan bentuk hati. Nah, cara selanjutnya yaitu menaiki gunung. Di saat semuanya kelelahan, ternyata Saon dan juga Haeju melaju terlebih dahulu.
Tetapi karena melihat pakaian Haeju yang nampak sederhana, Saon pun merasa cemas. Dia buru-buru melepas jaketnya dan memberikannya kepada Haeju. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk sampai ke puncak. Haeju pun terlihat sangat senang karena mereka bisa melakukannya. Nah, semua orang ingin berfoto bersama. Akhirnya Pak Kang pun mempersiapkan kameranya dan bersiap untuk memfoto semua karyawan. Di saat bersamaan ada pendaki lain yang mengenali Saon dan ingin berfoto bersama. Semua orang berdesakan hingga membuat Haeju terjatuh dari tebing. Tentu saja Saon sangat khawatir dan juga sangat cemas. Dia pun buru-buru memanggil tim rescue untuk mencari Haeju. Tetapi selang beberapa waktu mereka belum bisa untuk menemukannya. Saon berusaha menghubungi Haeju tetapi ternyata nomor Haeju tidak aktif. Haeju terlihat jatuh dan juga tidak sadarkan diri. Dia berada di tengah-tengah hutan. Tak lama kemudian Haeju akhirnya terbangun. Dia baru menyadari bahwa saat itu ada seseorang yang mendorongnya dan membuat dia terjatuh dari tebing. Nah, ketika dia akan menghubungi Saon, ternyata handphonenya mati. Dia teringat membawa handphone si penculik. Tetapi Haeju tidak bisa menghubungi siapapun menggunakan nomor itu karena handphone itu hanya bisa menghubungi Pai Saon. Di lain sisi, Saon masih terus mencari keberadaan Haeju. Dia pun berusaha untuk menghubunginya tetapi belum ada jawaban. Haeju akhirnya memutuskan untuk menelpon Saon menggunakan handphone si penculik. Dengan spontan Saon langsung memanggil nama Haeju. Tetapi akhirnya dia pura-pura tidak tahu. Saon kemudian memberitahu bahwa dia sudah menyiapkan kotak P3K di dalam ransel Haeju. Selain itu dia juga meminta lokasi tempat Haeju berada. Karena Haeju tidak tahu di manakah dia terjatuh, Saon pun sangat khawatir. Tetapi ternyata Haeju akhirnya menyalakan kembang api yang menunjukkan lokasi dia terjatuh. Haeju pun kini menunggu seseorang untuk menyelamatkannya. Sementara Saon terus mencari keberadaan lokasi di mana kembang api itu dinyalakan. Nah, mengingat kembali ketika Haeju dan juga Saon terjatuh di lantai. Dia bertanya apakah perasaan sebenarnya Saon kepada Haeju. Ternyata saat itu Saon menjawab bahwa dia menyukainya. Haeju pun kemudian memutuskan untuk tidur di sebelah Saon.